Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahabudin di video pembelajaran PSPTKR. Kali ini kita akan mempelajari tentang PSPTKR. PSPTKR adalah singkatan dari Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. PSPTKR ialah ilmu yang mempelajari tentang apa itu sasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada kendaraan, itu harus memiliki dua item ini, sasis dan sistem pemindah tenaga. Mau dia motor, mau dia mobil, mau dia sepeda, itu harus memiliki sasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Kemudian kali ini kita akan bahas tentang sasis. Sasis merupakan bagian dari kendaraan yang secara garis besar memiliki fungsi sebagai pengaman kendaraan, menambah kenyamanan, dan untuk mengarahkan jalannya kendaraan. Komponen sasis itu ada beberapa. Yang pertama adalah sistem kemudi. Sistem kemudi pada kendaraan berfungsi sebagai pengarah atau pengatur arah jalannya kendaraan sesuai dengan keinginan pengendara. Komponen sasis yang kedua adalah sistem rem. Sistem rem pada kendaraan memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengurangi laju kendaraan dan untuk menghentikan laju kendaraan, dan kemudian untuk memungkinkan kendaraan dapat parkir pada tempat yang tidak rata atau pada jalan yang menanjak atau pada jalan yang menurun. Komponen sasis yang ketiga adalah sistem suspensi. Sistem suspensi sering kita kenal itu sebagai sistem shock breaker atau yang sering disebut shock breaker ya. Sistem suspensi pada kendaraan memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata agar tidak diteruskan ke ruang kabin atau ruang pengemudi, sehingga pengemudi akan merasa nyaman. Komponen sasis yang keempat adalah roda dan ban. Roda merupakan komponen pada kendaraan yang terdiri dari pelek dan ban. Sedangkan ban hanya terdiri dari bannya saja tanpa adanya pelek. Ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke sistem pemindah tenaga. Pada kendaraan, sistem pemindah tenaga disebut juga sistem pemindah daya atau power train, yang suatu mekanismenya adalah memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda penggerak sehingga kendaraan dapat bergerak. Nah, komponen utama pemindah tenaga itu ada, yang pertama adalah kopling, transmisi, poros propeller, gardan atau diferensial atau final drive. Yang terakhir adalah poros penggerak. Kopling memiliki fungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Sedangkan transmisi berfungsi untuk mengatur perbandingan putaran motor dengan poros penggerak aksel, sehingga menghasilkan momen putar yang diinginkan. Sedangkan poros propeller adalah suatu unit pemindah tenaga yang berfungsi untuk mengubah atau menghubungkan putaran dari tenaga transmisi ke diferensial. Kemudian gardan atau diferensial atau final drive adalah suatu unit pemindah tenaga yang berfungsi mereduksi putaran dan tenaga roda penggerak sisi dalam dan menambahkannya ke roda penggerak ke sisi luar
ketika kendaraan berbelok. Yang terakhir adalah poros penggerak. Adalah suatu unit pemindai tenaga yang digunakan untuk meneruskan putaran dari tenaga menuju roda penggerak. Ya. Mekanisme perpindahan tenaga dari mesin ke roda-roda ialah tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu diteruskan ke kopling. Di kopling tenaga dihubungkan dan diputuskan ke transmisi. Di transmisi tenaga diperbandingkan momen putarnya sesuai dengan keinginan pengendara. Kemudian tenaga diteruskan lagi ke poros propeller. Dari poros propeller, tenaga kemudian diteruskan lagi ke gardan. Dari gardan, tenaga diteruskan ke poros axle atau poros penggerak. Nah, dari poros penggerak ini, tenaga dihubungkan ke roda dan ban. Sehingga apa? Sehingga mobil dapat berjalan atau kendaraan dapat bergerak. Nah, jenis-jenis pemindai tenaga menurut letaknya. Ada 4 jenis pemindai tenaga. Yang pertama adalah FF, FR, RR, dan FWD. FF adalah singkatan dari Front Engine Front Wheel Drive. Sedangkan FR adalah singkatan dari Front Engine Rear Wheel Drive. Sedangkan RR adalah singkatan dari Rear Engine Rear Drive. Sedangkan FWD adalah singkatan dari Four Wheel Drive. Nah, sekarang kita bahas tentang FF. Apa sih FF? FF adalah kendaraan yang dimana posisi mesin di depan dan yang menjadi roda penggerak adalah roda depan. Nah, pada tipe FF ini tidak dijumpai poros propeller. Kemudian ada yang namanya tipe FR atau Front Engine Rear Wheel Drive. Artinya apa? Adalah kendaraan yang dimana posisi mesin di depan, sedangkan roda penggerak bagian belakang yang berputar atau yang bergerak. Jenis ini biasanya dilengkapi oleh poros propeller dan ditemukan di jenis-jenis mobil jenis-jenis mobil berat seperti Losbach, Molen, Tronton, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe RR atau Rear Engine Rear Wheel Drive adalah kendaraan yang dimana posisi mesin di belakang dan roda belakang yang menjadi roda penggerak. Kemudian ada yang namanya tipe FWD atau 4WD. FWD atau 4WD itu singkatan dari Four Wheel Drive. Adalah kendaraan yang dimana roda belakang menjadi roda penggerak dan juga roda depan dapat digunakan sebagai roda penggerak. Jenis ini masuknya ke mobil-mobil tipe off-road yang medannya itu atau tempat jalannya itu sangat berat seperti hutan, ladang, pabrik, atau dan lain sebagainya. Oke? Sedikit ulasan dari saya tentang apa itu PSPTKR. Sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, kalian saya harap harus bisa mengetahui apa itu PSPTKR lebih dalam lagi. Cukup sekian pelajaran PSPTKR hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.